Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Finding Dory 2016, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan Dory muda, Sloane Murray, di rumahnya bersama orang tuanya Jenny dan Charlie, Diane Keaton dan Eugene Levy. Mereka membantunya saat dia mengatasi kehilangan ingatan jangka pendeknya. Dory memperhatikan arus di dekat rumah mereka, tetapi orang tuanya memperingatkannya untuk menjauh darinya. Mereka membuat peringatan yang dilupakan Dory. Dory khawatir dia akan melupakan orang tuanya. Mereka memeluknya dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan melakukannya. Sepasang ikan, Kate McKinnon dan Bill Hader, sedang berenang bersama ketika mereka mendengar Dory meminta bantuan. Dia telah dipisahkan dari orang tuanya dan tidak tahu kemana mereka pergi dan bagaimana menemukan mereka. Pasangan itu mencoba membantunya, tetapi Dory menghilang. Tahun ke tahun berlalu, dan Dory, sekarang diperankan oleh Ellen DeGeneres, terus meminta ikan lain untuk membantunya menemukan keluarganya sampai dia bertemu dengan Marlin Albert Brooks, setelah dia kehilangan Nemo, Hayden Rollins. Setahun setelah Nemo ditemukan, Dory tinggal bersamanya dengan Marlin di dekat anemon laut. Dia membangunkan keduanya untuk memulai hari. Dory dan Marlin membawa Nemo ke kelasnya bersama Pak Ray, Bob Peterson, dan ikan kecil lainnya. Pak Ray membawa ikan untuk melihat migrasi ikan pari dan menyebutkan arus yang memicu ingatan di Dory. Dia ingat orang tuanya dan bagaimana dia mencari mereka, tetapi satu-satunya petunjuknya adalah lokasi yang disebut Permata Morro Bay, California. Mengetahui California ada di seberang lautan, Marlin tidak terlalu tertarik untuk pergi jauh-jauh ke sana untuk membantu Dory, tetapi dia memohon padanya dan bertanya apakah dia tahu bagaimana rasanya benar-benar merindukan seseorang. Kemudian Marlin menatap Nemo dan berkata ya. Dia bilang dia kenal seorang pria yang bisa membawa mereka menyeberangi lautan. Ketiganya bergabung dengan Cruise Andrew Stanton, dan kura-kura lainnya saat mereka mengendarai arus untuk membawa mereka sejauh mungkin. Setelah lepas dari arus, mereka menemukan sekelompok kapal yang tenggelam. Dory mulai memanggil orang tuanya, ketika makhluk kecil yang tersembunyi mulai menyuruhnya diam. Ini memunculkan ingatan lain saat Dory mencari orang tuanya, tetapi dia tidak dapat mengingat mengapa dia harus diam. Penyebabnya ternyata adalah cumi-cumi besar yang mengejar Dory, Marlin, dan Nemo. Nemo disambar dan hampir dimakan sampai cumi-cumi itu hancur di bawah kontainer barang. Dory terjebak dalam cincin plastik. Marlin dengan marah memarahi Dory atas tindakannya dan mengatakan dia hanya pandai melupakan banyak hal. Dory berenang menjauh dan mendengar suara Sigourney Weaver di permukaan. Ketika dia berenang, dia diambil oleh dua orang dan ditempatkan di pendingin sebagai jam tangan Marlin dan Nemo. Dory dibawa ke area karantina Marine Life Institute. Dia mendapat tag ditempatkan di siripnya. Seekor gurita bernama Hank Ed O'Neill merangkak mencoba untuk mendapatkan mangkuk Dory. Dia mengatakan padanya bahwa dia berada di Morro Bay, yang berarti dia selangkah, atau berenang, lebih dekat dengan orang tuanya. Hank melihat tag Dory dan mengira itu tiketnya keluar dari sana karena dia tahu ikan yang diberi tag dikirim ke akuarium di Cleveland, di mana dia lebih suka karena dia memiliki kenangan buruk hidup di laut. Mereka melihat peta Taman Institut, tempat Dory memperhatikan pameran lautan terbuka yang memiliki cangkang ungu, yang dia ingat adalah favorit ibunya. Hank dan Dory setuju untuk saling membantu, jadi dia memasukkannya ke dalam teko kopi dan menyelinap keluar dari ruangan. Marlin dan Nemo mencoba mencari cara untuk mencapai Dory. Mereka bertemu dengan dua singa laut, Fluke dan Ruder, Idris Elba dan Dominic West, yang berbaring dengan gembira bertengger di atas batu mereka, sampai mereka diganggu oleh singa laut konyol bernama Gral. Mereka memberitahu Marlin bahwa Dory di karantina, dan hanya ada satu cara untuk menghubunginya. Sekawanan burung lun turun, tapi Fluke dan Ruder memilih satu yang mereka sebut Becky untuk membantu Marlin dan Nemo sampai di sana. Setelah mendapatkan kepercayaan Becky, dia mengambil Marlin dan Nemo dalam ember dan terbang ke taman. Dory dan Hank hampir keluar sampai Dory menjatuhkan diri ke dalam ember berlabel takdir, menganggapnya secara harfiah karena dia pikir itu akan membawanya ke tempat yang dia inginkan. Dia dikelilingi oleh ikan mati dan kemudian dilemparkan ke pameran milik hiu paus yang sangat rabun yang bernama Destiny, Caitlin Olsen. Dia dan Dory berbicara tentang ikan paus satu sama lain, membuat Destiny mengenali Dory dari masa kecilnya sejak mereka berkomunikasi melalui pipa. Dory juga bertemu dengan paus beluga bernama Bailey, Tiburel, yang sadar akan kepalanya yang bengkak dan memiliki masalah dengan ekolokasi. Hank merangkak ke dalam tangki saat Destiny dan Bailey mencoba membantu Dory dalam misinya. Dory dan Hank menemukan kereta bayi kosong dan menggunakannya untuk melewati taman tanpa menarik terlalu banyak perhatian pada diri mereka sendiri.
Dory membaca tanda untuk membimbingnya ke pameran lautan terbuka, tapi dia akhirnya membawa Hank menuju kacamata paling kuat di dunia, setelah teringat sesuatu yang dikatakan Bailey tentang frasa itu. Mereka akhirnya menabrak seorang anak yang menumpahkan popcornnya, menuntun beberapa burung, termasuk Becky, untuk memetiknya. Becky menjatuhkan embernya ke pohon, meninggalkan Marlin dan Nemo tergantung sampai mereka terlempar keluar dari ember dan dipajang di luar toko souvenir. Sementara itu, Dory dan Hank berakhir di zona anak-anak di mana mereka dijatuhkan ke dalam tangki berisi makhluk laut kecil yang mulai ditangkap anak-anak, yang membuat ikan ngeri. Setelah Dory ingat untuk terus berenang, yang dia pelajari dari orang tuanya, dia membimbing Hank menuju daerah di mana anak-anak suka menyodok makhluk itu. Hank memasukkan air, menakut-nakuti anak-anak. Mereka kemudian melihat pameran lautan terbuka. Hank menggunakan kamuflase untuk menyelinap ke atas untuk menjatuhkan Dory ke dalam pameran. Mereka mengucapkan selamat tinggal, dengan Hank tampaknya telah menyayangi Dory. Marlin mencoba mencari jalan keluar dari layar. Dia memikirkan apa yang akan dilakukan Dory, membuatnya dan Nemo menyadari bahwa Dory akan melihat hal pertama yang dilihatnya dan menggunakannya untuk keuntungannya. Marlin melihat sekelompok geyser kecil yang mengarah ke kolam air pasang. Dia dan Nemo melompat keluar dari layar dan menggunakan geyser untuk melompat ke kolam pasang surut. Dory berenang menyusuri pameran dan melihat seperti apa rumahnya, tetapi orang tuanya tidak ada di sana. Dia melihat jejak cangkang yang mengarah ke pipa. Dua kepiting kecil memberitahu Dory bahwa kulit biru seperti dia dibawa ke karantina. Mereka menyuruhnya menggunakan pipa untuk pulang, yang mengingatkan Dory bagaimana dia tersesat. Dia ingat melihat Jenny menangisi sesuatu tentang Dory. Little Dory pergi untuk mengambil cangkang ungu untuk menghiburnya, tetapi dia ditarik oleh arus. Saat Dory mencoba menavigasi jalannya melalui pipa, dia akhirnya tersesat sampai dia mendengar suara Destiny. Mereka berkomunikasi saat Bailey mencoba menggunakan ekolokasi untuk mencari tahu di mana Dory berada dan bagaimana dia bisa dikarantina. Bailey melihat sesuatu menuju ke arah Dory, mengira itu ikan predator, tetapi sebenarnya itu adalah Marlin dan Nemo. Dengan bantuan Bailey dan Destiny, mereka berhasil kembali ke karantina dan bertemu dengan Hank. Mereka menemukan tangki tank biru dan membuatnya di sana. Ikan lainnya mengenali Dory sebagai Jenny dan anak Charlie. Mereka mengatakan bahwa Jenny dan Charlie berada di fasilitas yang sama mencari Dory, tapi itu bertahun-tahun yang lalu, dan mereka sudah pergi sekarang. Dory berpikir itu berarti orang tuanya sudah mati, dan ketika dia mencoba untuk mengumpulkan pikirannya, Hank mengeluarkannya, tetapi dia menjatuhkannya ke saluran pembuangan saat dia, Marlin, Nemo, dan semua ikan lainnya bersiap untuk dibawa ke Cleveland. Dory meluncur ke saluran pembuangan dan menemukan dirinya kembali ke laut. Gelap dan hampir tidak terlihat. Dory melihat jejak kerang, yang dia ingat sebagai benda yang biasa orang tuanya biarkan dia menemukan jalan pulang. Benar saja, Dory menemukan rumah lamanya dengan jejak kerang lain yang mengarah ke sana. Dory kemudian melihat dua ikan berenang ke arahnya. Ini Jenny dan Charlie. Keduanya sangat gembira bisa bertemu kembali dengan Dory. Dory kemudian ingat bahwa teman-temannya dalam masalah, dan dia membawa orang tuanya untuk pergi mencari mereka. Dory memanggil Bailey dan Destiny, yang keduanya melompat dari pameran mereka kembali ke laut untuk membantunya. Mereka menemukan truk dengan semua ikan di jalan bebas hambatan. Dory menemukan sekelompok berang-berang laut untuk membantunya. Destiny membalik Dory ke arah truk saat berang-berang menghentikan lalu lintas dengan kelucuan mereka, secara harfiah. Dory masuk ke dalam truk, mengizinkan Marlin memanggil Becky untuk meminta bantuan. Dia mengambil Marlin dan Nemo, tetapi Dory dan Hank masih tertinggal di dalam truk. Pengemudi membersihkan berang-berang dan kemudian melanjutkan perjalanan. Becky menjatuhkan Marlin dan Nemo ke laut untuk bertemu Jenny dan Charlie. Hank menakut-nakuti para pengemudi keluar dari truk, jadi dia dan Dory membajak truk itu dan kembali dari tempat mereka datang. Mereka mengemudi menuju blokade polisi, memaksa mereka mengemudi ke arah lain. Mereka akhirnya mengemudikan truk dari tebing dan ke laut, membebaskan semua ikan ke dalam air. Dory kembali ke rumah bersama Marlin dan Nemo, sekarang diikuti oleh Jenny, Charlie, Destiny, Bailey, dan bahkan Hank, yang telah memutuskan untuk tinggal di laut. Bersama Destiny dan Bailey, Hank telah bergabung dengan sekolah Nemo untuk mengajar. Dory kemudian berenang di terumbu karang bersama Marlin untuk menikmati pemandangan. Setelah kredit, gang tank berenang melewati batu fluke dan rudder saat mereka bersantai, masih di tas mereka setelah melarikan diri. Mereka dengan cepat ditangkap oleh dua pegawai institut untuk dibawa ke karantina. Geralt kemudian menyelinap ke batu di belakang fluke dan rudder, alur pun selesai.
Itulah tadi alur cerita film Finding Dory 2016, jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.